Nanti ada yang lain baca kitabnya. Dengan baca Al-Qur'annya nopo kitabnya. Kita boleh, Mas? Saya boleh, Ustaz. Kita simak terlebih dahulu. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 12 sampai dengan 19 surat Luqman. Nampaknya tadi informasinya file PDF-nya sudah di-share di grup ya, di grup jamaah ya, di grup jamaah, grup masjid. Grup masjid ya, Ustaz? Atau grup perumahan. Ya, Ustaz. Surat Luqman itu adalah surat sebelum surat As-Sajdah ya. Oke, langsung Ustaz. ta'awudz dulu karena disimak. A'udzu billahi minasyaitonir Terus sampai ayat 19. Ya bunayya masih, ya masih. Fatakun fi sakhratin, dari situ fatakun waghdud min sautik. Barakallahu fikum.
Ada yang membaca lagi? Enggak, silakan. Monggo, ada yang mau membaca? Ayatnya dulu. Atau pertemuan berikutnya nggih, gantian nggih. Baik. Jadi sudah saatnya saya melibatkan jamaah untuk ya agar lebih hidup kajian kita. Jadi nanti ada yang membaca ayatnya karena sudah sering saya pandu, sudah sering saya bacakan ayatnya dan diikuti oleh jamaah. Nah, nanti kita ya, buat kajian ini setiap kajian nanti ada yang giliran membaca ayatnya. Lalu kalau ada mungkin santri atau siapa yang bisa membaca faedahnya yang berbahasa Arab bisa nanti baca faedahnya bahasa Arab. Gitu ya. Ini ngaji beneran ini ya. Jadi bukan ngaji-ngajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim. Fa in istaqama ala ta'atillahi استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم وإلا رد في الهوان والعذاب الأليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الخلاق العليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهد له ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم والصراط المستقيم وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, atas hidayah dan berjuta kenikmatan tak terhingga yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang mengikutinya hingga hari kemudian. Selanjutnya, di sini kita ya patut mendoakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, ya, orang tua kita dan guru-guru kita yang memiliki jasa atas diri kita ya, sampai detik ini ya, sampai saat ini ya, kita tidak melupakan jasa mereka atas diri kita, sebagaimana kita tidak lupa akan hak Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menyembahnya, kita beribadah kepadanya ya, dengan sebenar-benarnya ibadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kita juga tidak lupa atas hak sesama kita, terutama orang tua kita, guru-guru kita, yang mereka atas kita ya, ada hak yang harus kita tunaikan, ada fadl ya, yang tidak boleh kita lupakan. Jasa mereka tidak boleh kita lupakan. Walaupun yang diajarkan hanya huruf hijaiyah, walaupun yang diajarkan adalah surat Al-Fatihah, sampai kita bisa membaca Al-Quran, kita mempelajari dan menghayati isi kandungannya, ada jasa orang tua kita, guru-guru kita ya, yang tidak boleh kita lupakan. Karena itu juga yang menjadi
Perintah Allah. Allah melarang kita, wala tansawul fadla bainakum. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan ya keutamaan jasa ya di antara kalian. Ya. Tidak lupa ya kita juga ya mendoakan saudara-saudara kita ya, terutama Abu Mirza ya. Ya, Mas Nanang yang biasa hadir di kajian ini, yang baru tertimpa musibah ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau ya dengan kesabarannya dan menghapus kesalahan-kesalahannya ya. Dan dengan itu ya kita doakan ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam ikhtiar untuk mencari kesembuhan ya. Dengan itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang paripurna. Ya. Ya, saya merasakan betul karena saya juga pernah mengalami hal yang serupa gitu ya. Dan itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan, kesabaran, ya, kesembuhan, maka ya kita tidak mampu ya merasakannya saja itu luar biasa ya. Maka bagi kita yang saat ini ya, bisa duduk di majelis ini, kita patut untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita afiah, keselamatan. Ya. Rezeki itu tidak selalu berupa materi dan tidak selalu materi. Kesehatan, keselamatan itu juga rezeki yang besar atas diri kita. Yang itu sering kita tidak menyadarinya. Kesempatan atau waktu luang kita untuk tafaqquh fid din ini juga merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak semua orang mampu. Ya. Maka kita yang diberikan kesehatan ya, dalam keadaan hidupnya aman, nyaman, tentram, ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Al-afiyah. Ya, keselamatan. Sebagaimana yang senantiasa kita panjatkan di setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina. Allahumma astur 'auratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini aydina wa min khalfina wa 'an aymanina wa 'an shama'ilina wa min fawqina wa na'udzubika an nuqtala min tahtina. Ya. Keselamatan itu fid dunya wal akhirah. Ya. Tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Al-afiyah. Ya. Terutama keselamatan juga di dalam agama kita, dalam keluarga kita. Ya, fi dinina wa fi dini wa dunia ya. Agama, dunia, keluarga, harta. Ya, itu kalau kita renungi, zikir yang senantiasa kita ucapkan ya di setiap pagi dan sorenya itu kita mohon kepada Allah apa? Keselamatan. Al-afiyah. Afani Allah wa iyyakum. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama keselamatan dalam masalah agama. Kalau seseorang musibah terkena musibah karena hilang harta atau bahkan hilang nyawa gitu ya. Atau hilang anggota keluarga. Ya itu musibah. Ya kan?
dan kita melakukan apa jamaah? Istirja. Istirja itu apa? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi ucapan yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan murkanya. Bahwa memang kita menyatakan kita ini milik Allah. Inna lillah. Inna lillah. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Itulah ucapan orang yang sabar. Ya. Jadi salah satu tandanya orang sabar itu ucapannya ya, tidak mendatangkan murka Allah. Itu ucapan istirja. Dan memang kesabaran itu dinilai dari hantaman yang pertama. Innamas sabru 'indas sadamatil ula. Namun ya, musibah yang paling besar tadi yang ingin kami sampaikan itu adalah musibah pada agama. Yang jauh lebih besar daripada musibah-musibah lainnya itu adalah musibah yang terjadi pada agama kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami ini pada agama. Karena itu musibah di atas musibah. Kalau seseorang diuji ya dengan musibah atau ya musibah fid din ini musibah di atas musibah. Jadi namun ini di zaman kita saat ini, zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ya, kita menyaksikan bersama suatu fenomena yang sangat memperhatikan, yang sangat memprihatinkan, yang itu menimpa kita sebagai kaum muslimin, yaitu realita bahwa banyaknya orang yang ya tadi ngakunya beragama Islam namun tidak memahami agamanya, dan itu musibah. Tidak mau memahami agamanya dan tidak mau tahu akan agamanya. Tidak ada perhatian untuk agamanya, agama dirinya, agama keluarganya, agama anak istrinya, anak cucunya gitu ya. Bahkan dari tingkah lakunya sangat-sangatlah jauh dari nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Salah satu yang ini nanti akan kita bahas di faidah ke-42, mohon maaf, yaitu tentang banyaknya kaum muslimin saat ini yang meremehkan salat. Bahkan ada yang menyia-nyiakannya. Tidak sedikit ya, mungkin di antara mereka, di antaranya adalah kita yang dengan beraninya meninggalkan salat dengan sengaja, bahkan dengan terang-terangan. Ya. Kalau ada orang yang tidak salat di sekitar kita, keluarga kita, ya, di rumah kita, atau mungkin bahkan di masjid ya, kadang kita dapati justru di sekitar rumah Allah yang segan orang yang sholat, yang segan apa? Justru malah yang sholat. Untuk ngajak saja itu segan ya. Kan kita ngajak nggak harus nyuruh-nyuruh ayo sholat gitu kan, apalagi orang itu tidak dikenal gitu kan, sekedar ayo sudah masuk waktu sholat. Kalaupun dia musafir, umpamanya dia sudah jamak ya, sekalipun ketika dia singgah di masjid gitu, yang di situ didirikan salat jamaah, maka yang dianjurkan bukan dia duduk-duduk ya, tapi ikut bergabung dengan salat jamaah walaupun dia sudah salat. Begitu sunnahnya ya. Kalau memang tidak berkenan untuk, karena dia sudah ya salat ya, sudah dijamak salatnya, maka dia tidak duduk di sekitar masjid, bisa singgah di mana, di rest area atau di mana ya. Gitu. Nah, ini fenomena saat ini, kadang kita yang salat lebih segan
kepada orang yang tidak salat. Atau ketika orang tua, mohon maaf, yang punya tanggung jawab ketika melihat anak istrinya tidak salat, ya, dia tidak peduli. Tapi itu realita. Ya. Padahal ngakunya apa? Muslim. Ya. Salat dalam agama kita itu memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Ya. Dan itu nanti kita bahas tentang faedah itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas tentang nama Allah, ya, 2 nama Allah yang harus kita imani, itu faedah yang ke-41. Yaitu tentang nama Allah Al-Latif Al-Khabir. Baik. Ya, ini 2 nama yang kita perintahkan untuk mengimaninya. Dan setiap kali kita membaca innallaha latifun khabir, gitu ya, tadi di ayat yang ke-16, innallaha latifun khabir. Setiap kali kita membaca nama tersebut, nama Allah yang indah, ya kan? Dan nama-nama lainnya harus ada getaran iman dalam dada kita. Ya, harus ada dorongan, ya, motivasi kita untuk menyelami maknanya, supaya kita bisa merasapi nama Allah yang indah tersebut. Ya. Dan tidak ada nama-nama yang disebutkan, nama-nama Allah disebutkan, itu disebutkan begitu saja. Ya. Selalu ada kaitannya. Di ayat yang ke-16 itu kan faedahnya apa jemaah? Di situ faedahnya agar kita berhati-hati, ya. Luqman berpesan kepada putranya, anaknya, agar jangan berbuat zalim, gitu ya. Walaupun sekecil atau seberat biji darah, ya, bukan pada ukurannya, sebenarnya. Jadi kezaliman sekecil apapun itu harus dihindari. Ya. Innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Nanti pada hari kiamat itu akan didatangkan. Ya'ti biha Allah, akan didatangkan. Artinya bagi kita, ya, berhati-hati dengan kezaliman sekecil apapun. Kalau kita yang terzalimi, yakinlah tidak ada kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tanpa Allah lalai, ya. Allah, makanya di dalam surat Ibrahim Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan sekali-kali kau menyangka, mengira Allah itu lalai, ya. Dengan demikian, ya, lalai jangan sekali-kali, ya, kau mengira Allah itu lalai dari orang-orang yang zalim itu, lalai dari apa yang diperbuat, dilakukan oleh orang-orang yang zalim itu. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Itu hanya masalah waktu saja. Jadi kita berhati-hati untuk berbuat kezaliman, dan kalau kita dizalimi, tenang saja. Tidak ada kezaliman yang dilakukan tanpa Allah, ya, tidak mengetahuinya, tanpa Allah, ya, tidak Allah balas, tidak Allah lalai darinya, tidak ada yang Allah lalai. Hanya masalah waktu saja. Kalau tidak di dunia, kezaliman itu dibayar, ya, di akhirat. Lalu kemudian ayat itu ditutup, innallaha latifun khabir. Nah, ini ada rahasianya. Jadi
Kalau dalam ilmu Al-Quran ada munasabah, ya, ada korelasi, keterkaitan. Biasanya ayat-ayat yang ditutup dengan nama Allah itu ada hubungannya. Allah menutup ayat yang ke-16 ini, innallaha latifun khabir. Ini yang belum kita bahas. Apa rahasianya jemaah? Apa artinya? Apa artinya? Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha lembut, maha halus, dan maha mengetahui, maha teliti, maha tahu. Ini dua nama yang selalu digandengkan. Ya. Kalau kita perhatikan dua nama Al-Latif dan Al-Khabir, dua nama Allah yang indah ini selalu digandeng di dalam Al-Quran, di banyak ayat. Ya. Dimana kalau umpamanya kita renungi, dan di sini kita patut ya ngoleksi kitab seperti fikih Asmaul Husna supaya kita paham. Ini sengaja saya bawakan, kebetulan di rumah ada yang versi terjemahannya, sudah diterjemahkan. Ini tulisannya Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr juga, ya, sama penulisnya atau penyusunnya 50 faedah dari kisah Luqman ini. Nah, jamaah sudah punya belum? Sudah punya kitabnya belum? Ya, kayaknya ini saya pesannya sebelum Ramadan ya, kajian terakhir sebelum Ramadan. Ya, kalau bisa ada kasih kitab ini, supaya setiap kali kita menemui nama-nama Allah itu kita bisa merujuk ke sini. Seperti Al-Latiful Khabir. Ya, ini di halaman 226, Al-Latiful Khabir, yang maha lembut, maha halus, lagi maha teliti, khabir. Ya, maha mengetahui, maha teliti. Ya. Jadi ayat ini ditutup dengan dua nama Allah, Al-Latif, Al-Khabir. Al-Latif tadi apa artinya? Yang maha lembut, maha halus. Di sini ada dua maknanya. Ya. Dan Al-Khabir, yang kedua apa? Al-Khabir, yang maha mengetahui, maha teliti. Ya. Artinya apa? Allah itu ilmunya meliputi segala apa? Segala sesuatu. Ya, segala bentuk yang rahasia. Bahkan Allah tahu apa yang tersimpan, terbetik di dada kita. Bahkan biji-bijian yang tersembunyi Allah tahu. Ya. Hal-hal yang lembut, berarti lelembutan, lembut. Hal-hal yang lembut dan yang kecil, bahkan komponen yang paling kecil itu apa jemaah? Dulu kita taunya atom, Pak ya. Ada yang lebih kecil dari atom? Apa itu? Partikel kuak. Bahkan sekecil partikel apa tadi? Kuak itu. Itu pun Allah tahu. Saking khabirnya, saking apa? Maha telitinya. Oleh karena itu, ya, lebih dari itu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu berkaitan dengan yang tampak maupun yang tidak tampak, yang jelas maupun yang samar. Allah Maha tahu. Itu dari nama Khabir. Jadi ini ayatnya sangat tepat, munasabah, ditutup dengan innallaha latifun khabir, karena bagi Allah itu tidak ada yang samar. Sekecil apapun, ya, itu Allah tahu. Ya. Apalagi kezaliman kita, ya. Bahkan niat buruk kita saja Allah tahu.
Nah, adapun al-latif, ya. Wa amma ismul latif falahu ma'nayan. Ada dua maknanya. Jadi al-latif itu di dalam ayat ini kan tadi kalau diartikan maha halus, maha lembut gitu ya. Nah, di sini diterangkan ada dua maknanya. Yang pertama bima'na al-khabir. Bermakna al-khabir. Jadi yang pertama ini al-latif itu makna lain dari apa? Al-khabir. Ilmunya ya yarji'u fi madlulihi ila al-ilmi bil umuril khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi was-sighari wa fi ghayatil khafa'i ya wa min babin aula wa ahra ilmuhu bil zawahiri wal jaliyat. Ilmunya tentang hal-hal yang kecil, yang lembut serta yang rahasia maupun yang tersembunyi. Jadi kalau yang kecil, yang tersembunyi, yang tidak terlihat ya, itu saja Allah tahu, apalagi yang tampak. Jelas Allah lebih tahu ya. Allah tak maha tahu. Nah, ini makna al-latif yang pertama. Kan tadi ada dua ya. Jadi makna al-latif itu al-khabir. Jadi innallaha latifun khabir. Ya, latif itu ya khabir ya. Itu dengan makna yang pertama. Namun makna yang kedua wal ma'na tsani alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bi lutfihi wa ihsanihi min turuqin la yash'uruna biha. Maknanya adalah Allah yang mencurahkan kepada para hambanya serta wali-walinya berbagai macam kebaikan dengan kelembutan dan kebaikannya dari arah yang tidak disangka-sangka ya, dari arah yang bahkan tidak disadari oleh kita, oleh para hambanya, para walinya. Saking apa? Lembutnya ya, dengan kelembutannya Allah curahkan kebaikan itu kepada para hamba-hambanya serta wali-walinya. Apa yang menjadi maslahat bagi mereka dengan kelembutan dan kebaikannya. Makanya di dalam Nuniyahnya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kitabnya namanya An-Nuniyah ya, dialah Al-Latif ya, yang maha lembut dengan hamba-hambanya dan untuk hamba-hambanya. Kelembutan dalam sifat-sifatnya ada dua makna, meliputi segala rahasia dengan ketelitian dan kelembutan ketika berbuat kebaikan. Dia memperlihatkan kepadamu kemuliaannya dan menampakkan kelembutannya, namun seorang hamba lalai dalam hal ini. Dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu bagian dari rahmatnya jemaah. Merupakan bagian dari rahmatnya. Bahkan itu adalah rahmat yang bersifat khusus. Rahmat yang sampai kepada seorang hamba tanpa disadari atau tanpa dirasakan sebab-sebab kedatangannya. Maka itu adalah kelembutannya. Dan seterusnya. Ya. Di dalam kitab Fiqh Asmaul Husna ini Syekh Abdul Razzaq ya, menjelaskan panjang lebar tentang nama Al-Latif dan Al-Khabir, nama Allah yang indah, Al-Latiful Khabir. Belum lagi di surat apa itu Asy-Syura ya, Allah mengatakan Allahu Latif, mengatakan ya tentang dirinya Allahu Latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia
memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, dan dialah zat yang maha kuat lagi maha perkasa. Di dalam kitab Madarijus Salikin, ini juga kitab yang saya sarankan untuk dimiliki, dikoleksi dan dibaca di rumah. Madarijus Salikin, Imam Al-Qayyim mengatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata-kata yang begitu indah, yang bagi kita yang mungkin merasa hidupnya itu merasa begini-begini saja, atau hidupnya merasa kok susah gitu ya, berat. Nah, coba perhatikan, ini ada kaitannya dengan nama Allah yang indah, Al-Latif, Al-Khabir. Yang diantara kelembutan Allah kepada hambanya, menimpakan kepada sebagian hambanya musibah, agar supaya dia dapat sabar menjalaninya. Yang hal tersebut dapat mengangkat derajatnya, serta kedudukan dan kemuliaannya. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan manisnya rasa harap atau raja. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam dirinya untuk senantiasa memohon rahmatnya serta kelapangannya, dan disingkapkan atau dihindarkan dari kemudaratan. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutannya meringankan derita yang dirasakan oleh hamba-Nya, sehingga jiwanya menjadi bangkit. Itu subhanallah ya, begitu dalam ya Syekh Abdul Razak di sini menjelaskan dalam fikih Asmaul Husna ini. Dan beliau menyebut perkataan Imam Al-Qayyim di dalam Madarijus Salikinnya, kitabnya Madarijus Salikin, yang artinya sesungguhnya yang namanya menunggu, menanti dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dapat meringankan penderitaan. Terlebih lagi ketika harapan dan optimisme itu menguat, maka dia akan menemukan dalam musibah yang dialaminya ada jalan keluar dan solusi yang terlihat tersembunyi dan disegerakan. Dengan inilah, kata Imam Al-Qayyim, dengan ini dan selainnya seorang hamba bisa memahami makna nama Allah Al-Latif. Jadi betapa banyak manfaat yang bisa diraih oleh seorang hamba ketika dia paham, mengerti makna nama Allah yang indah, Al-Latif, Al-Khabir. Hatinya akan dipenuhi dengan rasa harap, hatinya akan ditanamkan rasa tentram, batinnya, jiwanya itu tenang, walaupun dalam keadaan yang mungkin bagi sebagian orang melihatnya mengenaskan sekali, tapi hatinya mutmain. Dan itu yang kita dambakan sebenarnya. Itu yang lebih merasakan kebahagiaan itu apa yang dirasakan oleh hati dan jiwa kita. Karena banyak orang yang badannya sehat, kuat, semuanya, tapi gersang hatinya. Apalah arti kebahagiaan bagi dia? Ketika hatinya tidak tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak tenang dengan keimanannya, tidak tentram dengan keimanannya. Nah, dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, rasa tentram, rasa tenang itu bisa diraih
walaupun dalam keadaan terkena musibah sekalipun. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua betul-betul bisa meresapi nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya, Al-Latif Al-Khabir. Ya. Satu lagi faedah, ya, faedah yang ke-42 ini, ya, insyaallah kita sampaikan di setelah kumandang adzan, ya. Karena sudah masuk waktu Isya, silahkan muadzin kumandangkan adzan untuk menunjukkan masuknya waktu salat. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke faedah yang ke-42, ya, dari 50 faedah insyaallah. Ini kalau ada yang bisa membaca kitabnya, ya, sudah di-share itu, ya, bisa dibaca, ya. Makanatus shalah wa ahamiyatu iqamatiha wa tansyi'atu shighari 'ala al-muhafazati 'alaiha. Di dalam ayat ini terdapat, ya, penjelasan tentang betapa kedudukan salat itu sangat tinggi, ya, dan betapa pentingnya mengerjakan salat. Dan kita sebagai orang tua perlu untuk mendidik
anak-anak kita agar menjaga salat. Jadi faedah yang ke-42 ini tentang kedudukan salat yang tinggi. Ya. Pentingnya mendirikan salat, ya, mengerjakannya, serta mendidik generasi penerus kita, anak-anak kita, ya, ataupun kalau sebagai guru anak-anak didiknya agar senantiasa menjaga salat. Jadi kalau orang tua kita dulu senantiasa pesan, yang paling dipesankan apa? Jaga salat. Itu sesuai dengan pesan dan wasiatnya siapa? Luqman Al-Hakim. Di ayat yang ke-17, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bunayya aqimus shalah." Ya bunayya aqimus shalah. Jadi hari ini kita kupas penggalan ayatnya, ya bunayya aqimus shalah. Wahai anakku, nak, dirikanlah salat. Ya. Fas-salatu min a'zamil wajibat wa ajallil fara'id allati iftaradaha Allah 'ala 'ibadihi. Salat itu termasuk kewajiban yang a'zam, yang paling agung. Wa ajalil faraid, fardu yang paling besar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Betul nggak? Jadi ini merupakan kewajiban yang paling agung, fardu yang paling besar yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Ini poin. Wa hiya imaduddin wa akidu arkanihi ba'da syahadatain. Dan salat itu juga merupakan tiangnya agama. Ya, salat itu tiangnya agama. Sebagaimana rumah, ya, kan ada pondasinya, ada tiangnya. Ya, pondasinya apa? Syahadat, ya. Ya, itu rukunnya atau tiangnya, pilarnya. Ya. Bangunan tanpa pilar mudah roboh. Ya. Ya. Atau bahkan ya bisa roboh tanpa pilar. Di sini ahli bangunan semua, ya. Ya. Itu bangunan tanpa pilar, ya, otomatis apa? Akan roboh. Nah, salat itu merupakan tiang agama. Wa hiya imaduddin, ya, wa akidu arkanihi ba'da syahadatain. Dan salat itu merupakan rukun yang paling penting, ya, sesudah ucapan syahadat, ucapan dua kalimat syahadat. Wa hiya as-silatu bainal 'abdi wa rabbih. Dan salat itu merupakan penghubung. Silah di sini artinya apa? Penghubung antara seorang hamba dan Rabbnya. Wa hiya awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah. Dan salat itu juga merupakan amalan yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Fa in salahat salaha sa'iru amalih. Apabila, ya, salatnya seseorang itu baik, bagus, gitu, ya, maka bagus pula seluruh amalannya. Jadi salat ini menjadi tolak ukur, penentu amalan lainnya. Tolak ukur amalan baik tidaknya itu dari apa? Salatnya aja. Kita pun juga sama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita semua. Ya. Apapun yang menimpa kita, apapun yang kita jalani ini kadang ruwet gitu, ya. Rumit. Kita punya masalah ini apa? Seakan-akan apa? Tidak ada habisnya.
Hidup kita ini ruwet gitu ya. Ternyata salat kita yang terlebih dahulu ruwet gitu ya. Salat kita yang tidak apa? Yang kacau balau ya. Ternyata itu dari salat kita. Jadi betul. Fa in salahat salaha sa'iru amali. Jika salat kita ini bagus, ya baik, maka baik pula amalan-amalan kita lainnya. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Dan apabila salatnya buruk, maka buruk pula lah seluruh amalannya. Ya. Wa hiya al-fariqatu bainal muslimi wal kafir. Nah, ini. Salat itu dijadikan sebagai fariqah, pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Muslim dan kafir itu dibedakan dengan salatnya. Al-ahadul ladzi bainana ya, apa? As-shalah. Jadi yang menjadi apa namanya? Ikatan ya, yang kokoh dalam agama kita, yang kita pegang prinsip kita itu adalah ya, untuk membedakan antara kita dengan orang kafir itu apa? Salatnya. Salat itu menjadi pembeda antara muslim dan kafir. Fa iqamatuha iman. Perhatikan, mendirikannya itu adalah bentuk keimanan. Jadi mendirikan salat itu adalah tanda keimanan. Jadi tidak bisa seorang itu mengatakan ya, yang penting kan beriman walaupun enggak salat. Salat itu menjadi tanda keimanan. Artinya apa? Kalau orang itu tidak salat, tidak mau salat, dari mana itu tanda keimanannya? Ya, keimanannya dipertanyakan. Wong salat itu adalah tanda keimanan. Mendirikan salat itu adalah tanda keimanan. Wa idha'atuha kufrun wa tughyan. Meninggalkannya atau menyia-nyiakannya ya, itu merupakan bentuk kekufuran dan melampaui batas. Jadi kebangetan gitu ya. Kalau ada seorang muslim, mau dia KTP-nya muslim, ngaku muslim tapi tidak salat, itu kebangetan. Karena itu perbuatan kufur dan melampaui batas. Fala dina liman la salata lah. Tidak ada agama. Maksudnya apa? Seseorang dianggap tidak apa? Punya agama. Tidak beragama. Tidak beragama Islam. Ya, seseorang itu dianggap tidak beragama kalau tidak salat. Ya, siapa yang tidak salat maka dianggap tidak memiliki agama. Wala hadza fil Islam liman taraka as-salah. Dan tidak ada sedikit pun bagian di dalam Islam ini bagi orang yang meninggalkan salat. Jadi dia tidak dapat bagian dari agama kita. Untuk orang yang meninggalkan salat, dia tidak ada dapat bagian. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran fi qalbihi wa wajhihi wa qabrihi wa hasyrihi. Siapa saja yang dia menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Ya. Cahaya di hatinya, cahaya di wajahnya, cahaya di kuburannya, dan cahaya nanti di hasyrihi, di hari di mana manusia itu dikumpulkan, dibangkitkan, dikumpulkan ya, di padang mahsyar, di padang mahsyarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat lahu najatan yaumal qiyamah. Dan salat itu akan dapat menyelamatkan seseorang nanti pada hari kiamat. Wa husyira ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin.
wa hasuna ulaika rafiqa. Dan dengan salat nanti dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat dari kalangan para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, yang mana mereka itu adalah teman sebaik-baiknya teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baiknya teman. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumal qiyamah. Dan barang siapa saja yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, ya, dia tidak akan mendapatkan burhan, petunjuk, dan dia tidak akan selamat nanti pada hari kiamat. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa Ubay bin Khalaf wal iyadzu billah. Dan nanti di hari kiamat orang yang meninggalkan salat akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ini musuh Nabi, Ubay bin Khalaf, ya, musuh Nabi. Permusuhannya luar biasa sangat kepada Nabi. Jadi dibangkitkan dan dikumpulkannya bersama mereka, Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Ya, ini yang menjadi faedah yang ke-42. Semoga kita semua dan anak-anak, istri kita, keturunan kita, dan orang yang kita sayangi termasuk golongan orang-orang yang mendirikan salat, menjaga salat sampai akhir hayat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beriman, ya, menjauhkan kita dari kekufuran dan membangkitkan nanti pada hari kiamat, ya, bersama para nabi, ya, para siddiqin, para syuhada dan salihin, yang mereka adalah teman terbaik, ya, dan menyelamatkan kita pada hari kiamat kelak. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.